jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Kembali kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tema tentang benarkah cuma aku di hatimu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jawabannya benar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat sebuah video tayangan. Nah, kali ini tayangannya tentang istri dampingi suami menikah lagi. Aduh, sedih banget. Ini dia tayangan ini. Viral video memperlihatkan momen seorang istri tertunduk dampingi suami tengah ijab kabul. Terekam prosesi ijab kabul tersebut seperti dalam ruangan sebuah rumah sakit. Dalam narasi video, tertulis sang suami menikah dengan teman sekolahnya karena suatu hal. Sang istri pun menuliskan, "Semoga aku ikhlas," pada video tersebut. Video viral ini diunggah oleh akun TikTok Rumah Pelangi pada Sabtu. Ya, ini pasti ada salah satu hal yang menyebabkan kenapa istrinya ini mengizinkan lagi suaminya untuk menikah lagi gitu ya. Ya memang ini contoh-contohnya ini mungkin memang ada case by case-nya memang yang udah berbeda ya. Nah tapi ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam nih. Katanya ada orang juga nih kalau bisa bicara masalah tentang menikah kalau nggak dapat izin dari istri, ini nggak sah pernikahannya. Terus bagaimana nih kalau seandainya udah terlanjur berpoligami, nggak pakai izin sama istri, tahu-tahu udah punya istri lagi di sebelah sana gitu ya. Nah makanya dalam sudut pandang Islam ini bagaimana? Mungkin penjelasannya juga dijelaskan antara hukum negara dan hukum agama. Mau izin penjelasannya Ustaz Syam Baik guruku Ustaz Maulana Mas Fadli serta Ustaz Zalulung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau bicara fikih hanya berbicara antara sah dan tidak sah. Ketika dalam agama seseorang menikah lagi tanpa izin istri yang pertama, maka baik menikahnya secara resmi atau secara secara sembunyi-sembunyi, jikalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka pernikahannya sah di mata agama tanpa memerlukan izin daripada istri yang pertama. Itu secara agama. Yang kedua, jikalau kita menyangkut di Indonesia, maka tenanglah wahai para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata hak istri pertama dilindungi oleh undang-undang. Maka tidak diperkenankan seorang suami ketika dia mau menikah secara resmi di KUA tanpa ada izin tertulis daripada istri pertama dan tanpa ada izin daripada pengadilan agama. Maka dilindungi dengan izin istri pertama dan pengadilan agama. Jadi kalau begitu haruskah izin? Jikalau itu peraturan negara kita, maka diperlukan izin daripada istri pertama. Banyak sekali mudarat jikalau terjadi yang namanya tanpa izin istri. Ya, banyak sekali mudaratnya yang terjadi. Banyak bohongnya pasti suaminya. Nauzubillah min dzalik. Banyak bohongnya karena agama kita itu kan hifdzul aql, menjaga akal. Makanya kita dilarang untuk menggunakan narkotika dan sebagainya, khamar, karena itu merusak akal. Hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, nyawa kita, hidup kita. Hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Enggak boleh kita mencuri, enggak boleh kita korupsi. Itu semua bisa rusak jikalau kita yang namanya mencoba bermain-main tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Dan pesan yang kedua adalah untuk orang-orang yang rela dinikahi menjadi istri kedua. Jangan mau kalau tidak ada izin istri pertama. Kenapa? Ketika Anda nanti mengaku-mengaku sebagai istri keduanya, meminta hak waris misalnya, meminta nafkah untuk diri dan anak yang sudah lahir, maka itu tidak bisa kita tuntut, tidak bisa menuntut. Kenapa? Tidak punya bukti. Jikalau dia mengatakan saya istrinya, mana buktinya? Mana suratnya? Tidak ada surat-surat yang keluar yang terbit jikalau dia tidak mendapatkan izin daripada istri pertamanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW sudah mengancam dari jauh-jauh hari, siapa yang mempunyai 2 istri atau dia berpoligami lalu tidak berlaku adil terhadap mereka, maka mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan
miring atau pincang. Jadi kelihatan banget tuh nanti di hari kiamat. Wah, ini nih, tidak adil nih sama istrinya. Ini pasti istrinya banyak tapi tidak adil. Maka subhanallah, tetap untuk yang namanya berlaku adil di antara semuanya, dan salah satu ciri berlaku adil yakni ada izin daripada istri pertama. Ada komentar pasti yang muncul, tapi Ustaz, mana mungkin ada istri pertama yang mengizinkan untuk suaminya menikah lagi. Itulah kenapa Allah tidak memberikan syarat izin daripada istri pertama. Memang sah secara agama, tapi kerusakan, mafsadat yang ditimbulkan sangat banyak sekali. Banyak kebohongan, banyak cheating di dalamnya, banyak kemunafikan. Bukankah kebohongan juga termasuk dosa besar? Kita menikah untuk mencari ibadah, kita menikah untuk mencari pahala. Namun jikalau ternyata menikahnya justru menimbulkan mudarat, jangankan poligami, monogami saja ada yang haram. Jangankan menikah 2, 3, 4, menikah 1 saja diharamkan oleh Rasulullah SAW jikalau itu adalah memberikan mudarat. Misal ada orang punya penyakit atau ada orang yang misalnya ternyata dia tidak terlalu laki-laki, dia tidak terlalu kuat untuk yang namanya melayani istrinya, memberikan nafkah, maka dia diharamkan untuk menikah. Kenapa? Ternyata hanya menimbulkan mudarat. Jangankan berpoligami, 1 istri saja jikalau itu menimbulkan mudarat, maka itu diharamkan di dalam agama kita. Karena pada dasarnya menikah itu adalah boleh. Lalu berubah hukumnya menjadi sunnah. Jikalau itu menambah pahala kita, berubah hukumnya menjadi wajib. Jikalau tidak menikah akan menimbulkan mudarat. Tapi ternyata ada orang yang menambah pasangannya atau berpoligami justru menambah mudaratnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ditanyakan lagi, jikalau ada seorang suami yang menikah lalu dia tanpa izin istri pertama, apakah sah secara agama? Secara agama dia tetap sah, namun tidak ada pencatatan dalam pencatatan negara. Jikalau tidak ada pencatatan negara, apa kerugiannya? Tidak mempunyai hak waris, tidak bisa memiliki yang namanya hak-haknya sebagai istri, apalagi nanti dia punya anak-anak. Maka teman-teman sekalian, mungkin ada milenial yang menonton acara ini, jikalau terlanjur jatuh cinta sama suami orang, maka berhati-hatilah. Tanyakan apakah dia sanggup untuk berpoligami, apakah dia akan mendapatkan izin daripada istri pertamanya. Jikalau tidak, maka lebih baik untuk dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi di sini mungkin ditekankan lagi, jadi wanita juga harus wanita yang cerdas. Benar. Jangan sampai dia banyak kehilangan haknya karena kesalahan dia di awal. Kan Karena gitu. perasaan dia mainnya. Karena gini juga, Bener. kenapa negara melakukan seperti ini? Bisa Betul. jadi dipikirkan juga jangan sampai terjadi pernikahan saudara. Nauzubillah Karena min dia tidak dzalik. tahu ternyata Bener. saudaranya. Iya, Ternyata pernah astagfirullah. sesusuan. Nanti, Wah, ini nanti kita hati-hati. lanjut lagi. Saya masih punya pertanyaan sama Ustazah Lulung nih. Nah, Ustazah kenapa Lulung nih, ini, kenapa nih? Masya Allah luar biasa ya, suaminya ini Mas Yudi ini sangat sayang, setia, Amin. kemana-mana selalu didampingi. Ini Masya Allah. Amin. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu. Nah, semua. ada juga laki-laki di pertanyaan banyak yang masuk juga ya, yang minta bahkan izin sama istrinya untuk poligami. Biar nggak selingkuh, selingkuh kan dosa. Tapi kalau minta izin sama suaminya, sama istrinya untuk nikah lagi, itu gimana? Nah, apa harusnya jawaban dari istrinya nih? Nah, ya Allah, Izin ini kan ya? nggak gampang gitu loh. Minta Mohon izin izin penjelasannya, selingkuh hati tafadhol. gitu ya? Iya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon izin Ustadz, ya Allah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Ini ada orang, seorang laki-laki, dia tidak selingkuh, dia tidak poligami, dia tidak secara fisik, tapi dia minta izin sama istrinya. Untuk apa? Selingkuh hati. Boleh nggak kalau aku mencintainya di hatiku saja? Enggak ada, aku nggak poligami, tapi di hatiku saja. Ini lagi nih ya, agak ngerti nih ya modelnya nih ya. Karena di dalam Al-Quran dibilang, nikah itu misakon golizo. Nikah itu adalah perjanjian yang kuat. Bukan janji kita sama istri, bukan janji istri sama suami. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macem-macem aja yang ada di depan mata pakai mata, yang ada di luar sana pakai hati. Jangan main-main dengan hati. Hati-hati dengan hatimu, begitu katanya itu. Nah, Karena hatimu mudah layu. ini lagu siapa ya? Jangan. Apa baru dibikin? Kalau liriknya sih Dewa ya. Kalau Nah, liriknya Dewa. ya sebenarnya. Tapi kayaknya nadanya baru dibikin. nadanya kayaknya lah kayak murotal gitu. Adanya murotal gitu ya. Pemirsa yang disayang Allah, jadi ada namanya zina hati. Yang pertama kita percaya nikah itu adalah misakon golizo. Kita ingin yang namanya menikah ini beribadah, bukan yang namanya main-main. Ini yang pertama. Jadi ikatan yang namanya janji tadi kita pegang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, main hati lagi. Astagfirullahalazim. Ingat, yang namanya hati kita ini sudah Allah ajarkan kembali kepada kita walaupun berat. Berat emang, apalagi kalau kita ngeliat wanita tuh cantik-cantik.
tinggi-tinggi, langsing-langsing, putih-putih. Itu perempuan apa bihun, kan gitu ya. Tinggi, putih, langsing, coba itu. Nah, dalam surat An-Nur ayat 30, nih ayat 30 nih pemirsa, mohon maaf bukan ngajarin yang ini buat saya juga nih, buat suami saya juga ya. Apa di sini dinyatakan? Wahai laki-laki beriman, tundukkanlah pandanganmu. Di sini dinyatakan apa? Pandangan bukan sekedar mata, tapi absorihin, yaitu pandangan mata hati. Jadi boleh sih mata ngelihat, wih cakep banget tuh, Ya. boleh. Tapi pandangan pertama boleh, kedua, ketiga jangan. Kenapa? Ustaz Zalulung, Apalagi sampai dibawa ke hati. saya ada pertanyaan nih Ah, sebelum gimana? lanjut. Ah. Zaman sekarang ini kan banyak perempuan yang suka sama drakor. Nah itu dia saking nonton drakornya sampai kayaknya tuh ngefans banget sampai akhirnya itu bukan diselingkuh hati. Sampai masak ya ampun lucunya pakai di sosial. Astagfirullahaladzim. Ah, itu gimana drakor gitu. tuh? Oh, jadi dia karena dia nonton, dia melihat itu. Kalau dia misalnya senang karena prestasinya boleh-boleh aja. Tapi kalau dia senang sampai yang namanya dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau dia sampai syahwat, sampai birahi di hatinya, sampai menghayal-menghayal ya. Bahkan mungkin ketika dia maaf banget ya bersama suaminya dikasih tuh gambar yang namanya si tokoh tadi. Ini nggak boleh ya. Pakai kalender. Karena dia Foto. dia taruh tuh tokoh Astagfirullahaladzim. ininya, tokoh kesayangan dia. Jadi udah Mas pokoknya pakai topeng ini ya. Ini kan namanya menghina pasangan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak yang belum menikah, di luar sana ada yang nggak punya pasangan. Kita kalau punya kita rawat, kita sayang. Karena apa? Bersyukur. Banyak orang belum menikah, ini udah nikah, dapat baik, malah selingkuh hati. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai masuk ke hatinya wanita lain. Ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi belajar. Kalau kita hati seperti ini, minta kepada Allah. Ya Allah, kok hatiku kayaknya begini banget sih. Maka dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dinyatakan apa? Kalau hatimu seperti itu, dibawa ke pengajian gak bisa, dibawa yang namanya tartil Quran gak bisa, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Jangan-jangan itu bukan hati milikmu. Nah, serem kan kalau kayak begitu? Minta hati diganti sama Allah. Jangan ada perasaan seperti itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa aja yang pertama? Ayo. Obat hati Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Daripada mikirin ya kan, dia seperti itu, dia seperti itu, ganteng sekali dia. Mendingan kita obat hati baca Quran. Apalagi sekarang kita zaman yang namanya PPKM nih, masih di rumah nih ya kan. Banyakin ngaji, ya kan. Terus apa lagi Pak Ustadz? salat malam dirikanlah. Nah, sholat malam dirikanlah ya kan. Berdoa, berzikir ya kan. Zikir jangan Apalagi? diperpanjang. Zikir diperpanjang. Berpuasa. Berpuasa jangan sampai tinggal. Nah ini Yang kelima obat masih ada hati. lagi. Yang kelima apa tuh? Bergaul sama orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kirain yang kelima pergi haji jika mampu ya kan. Jadi yang namanya kita obat hati kita Rukun cari. Islam, Ustaz. Ya jadi ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati. Begitu. Jangan ketukar obat hati sama rukun Islam tadi. Kalau yang kelima baru pergi haji jika mampu. Nah jadi pemirsa yuk kita atur hati kita. Bismillah minta kepada Allah. Kenapa? Emang godaan banyak Pak Fadli. Yang ganteng-ganteng banyak. Yang Masya cakep-cakep Allah. banyak. Itu karunia Allah. Kita lihat, kita syukuri. Bukan kita langsung masuk ke dalam hati. Yang di rumah aja belum didandanin. Makanya kalau pasangannya biar cantik, kasih skincare makanya. Ini yang namanya bikin Modalin. orang lain. Modalin, mana duitnya? Kalau lakinya Enak dekil aja. modalin juga. Gitu. Oh iya benar. Biar mengkilat kayak orang Biar Korea. mengkilat, glowing manja gitu kan. Jadi namanya pasangan kita ini menjadi sayang sama kita. Begitu loh. Minta lagi kepada Allah. Balik lagi satu lagi. Jangan lupa kita doa ngaca. Ngaca ini gak cuma sekedar ngaca fisik kita. Tapi ngaca pada diri kita. Apakah kita sudah benar menjadi seorang pasangan? Apakah sudah benar menjadi seorang istri? Udah deh gak usah mikirin yang lain-lain. Pakailah selingkuh hati. Ada-ada aja emang nih orang-orang nih ya. Gak selingkuh ini, selingkuh hati. Astagfirullahaladzim. Enggak selingkuh dari suaminya, tapi ngefans sama seseorang liminho sampai berlebihan gitu ya. Kan itu juga Nggak boleh, bahaya. nggak boleh Nauzubillah, mempertuhankan astagfirullahaladzim. seseorang. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang cemburu. Lu pasti jemaah yang ada di rumah juga pasti cemburunya ada dong sama pasangan kan. Nah bicara masalah cemburu ini kan menandakan kalau kita tuh kan sayang, care sama pasangan kita, peduli. Cuma kadang-kadang yang namanya perempuan ini kan ada aja gitu loh. Pengen ngetes suaminya lah. Suaminya nih setia nggak ya gitu ya kan. Terus dikasih coba inilah, itulah dan lain-lain. Ini gimana sih gitu loh. Sebenarnya ini boleh nggak sih? Atau mungkin ada nggak sih emang caranya kalau buat ngetes suami tanpa harus yang begitu-begitu? Jangan Ustaz? pancing
kucing dengan ikan Asin. asin. Hmm. Pasti akan terjadi. Habis makan ayam kasih ikan asin tomprok juga gitu ya. Iya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Ya, Maulana. makasih banyak Mas Fadli ya, luar biasa setianya sama istri. Berapa tahun sama istri? 21 tahun alhamdulillah. Masya Allah 21 tahun. Mana tepuk tangannya dong? Oh luar biasa. Saya 24 tahun Pak Ustadz, enggak maaf. ditanya. Mananya? Udah kelihatan kok lebih itu tua katanya. kalau perempuan itu bersifat setia insya Allah. Iya. Ya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salut dengan tausiah dari Ustazah Bunda Lulung tadi. Ustazah Lulung luar biasa. Dengan kata-kata ending terakhirnya itu bagus. Apa itu? Ngaca pada diri. Ngaca pada diri. Kalau mau menginginkan suami setia, Anda dulu yang setia. Pantas gak Anda disetiain? Jangan harap suami bisa makan di luar kalau makanan di rumah lebih enak daripada yang di luar. Jangan harap suami bisa kemana-mana kalau servisnya aman di rumah. Lagunya Umi gimana? Biasanya Ustadz hafal tuh. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Enggak bawa. Terus lanjut. Sampai abang gula-gulanya itu belum? Gula-gula. Jadi sosok wanita mengharapkan suami setia, suami puas, kasih kepuasan. Puaskan matanya, puaskan hatinya, puaskan perutnya. Masih ada lagi satu mau dipuaskan. Nggak usah ditunjuk. Karena sudah tahu. Puaskan matanya, percantik diri. Puaskan hatinya, senangkan dia, bahagiakan dia. Puaskan perutnya, kasih makan dia yang enak-enak. Saya salut sama sosok ibu yang luar biasa. Ustaz, suami saya itu tidak pernah makan di luar. Kenapa? Karena makanan saya lebih enak. Suatu ketika suami saya menginginkan saya ke restoran untuk makan makanan itu. Aku ikut. Aku pura-pura ke toilet. Tapi aku datang ke kokinya nanya apa resepnya semuanya itu. Sehingga sampai di rumah aku buat seperti yang dia minta yang di restoran itu. Masya Allah. Itu tekniknya. Maka cara mengetahui suami mau setia, diri dulu. Gimana kita, maaf sosok wanita itu taat kepada suami. Pandai merawat diri, medikur, pedikur, cukur. Menjaga amanah sebagai seorang ibu. Pasti enak itu, mohon maaf. Kalau memang maaf ya dalam artian terkalahkan dalam al dunia, maka kalahkan dia dalam al akhirat. Mohon maaf. Kita tidak hanya tinggal di dunia, tapi tinggal di akhirat. Mohon izin tanpa menggurui, hanya menyampaikan ada baiknya sosok wanita akan memberikan pelayanan lebih baik kepada suami sehingga suami berkata, aduh aku tidak bisa kemana-mana, lihat ini aja, kan istriku aja. Kenapa? Menjaga amanah sebagai pengatur rumah tangga tidak gampang itu. Mendampingi suami dari nol sampai berhasil. Aduh, saya rasa laki-laki tidak akan kuat. Karena ingat, cinta, kasih, sayang. Tingkatan ini, cinta, kasih, sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Oh, cukup sekali lagi dapat piring. Sakinah, ketenangan. Menikah supaya tenang. Sakinah, mawaddah, mencintai. Mencintai mudanya, cintai tuanya. Masya Allah. Cintai sehatnya, cintai sakitnya. Jangan habis manis sempat dibuang. Cintai langsingnya. Cintai. Ya itu, nggak usah disambung. Langsungnya. Cintai. Nah akhirnya setelah sakinah mawaddah cinta ini, akhirnya warahmah, saling sayang. Sosok kakek-kakek nenek-nenek berdua berjalan, itu bukan cinta. Tapi di atasnya cinta, sayang. Ketika sudah menangkat naik ke atas level sayang, saya rasa bukan lagi melihat fisik. Bukan lagi melihat fisik, melihat ibadah. Melihat pembelajaran. Sosok laki-laki yang bersabar terhadap istrinya, maka akan mendapatkan pahala Nabi Ayub. Dan sosok istri yang bersabar terhadap suaminya, maka akan mendapatkan pahala Ratu Asia. Maka sosok istri bersifat ramahlah kepada suami. Memberikan penghargaan, suamiku baik sekali, padahal dia tahu dia ada memang atau lain. Tetap selalu terbuka dan transparan. Jangan ada yang sembunyikan. Pokoknya kalau sudah suami istri sayangnya itu udah naik. Masya level. Allah. Pokoknya naikkan level, bukan level cinta lagi.
Bukan level mahabbah lagi, Benar. tapi level sayang. Ah itu mantap. Bunda Lulung sama Pak Yudi suaminya Sasa Lulung itu luar biasa. Bukan Masya lagi Allah. cinta, tapi Amin. jasadnya adalah sayang. Wah. Sayang kalau dia pergi sendiri ke studio. Iya 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 iya.